Shalom Bapak Ibu. Di dunia yang penuh orang bermata namun tidak melihat, Tuhan pernah membangkitkan seorang wanita buta yang justru mampu memandang surga itu lebih jelas daripada manusia yang lain, Bapak Ibu. Namanya adalah Fanny Crosby, seorang wanita kecil, rapuh secara tubuh, tetapi raksasa di dalam roh, Bapak Ibu. Ia tidak berkhotbah di dalam sebuah mimbar yang megah ya. Ia tidak memimpin pasukan. Ia tidak memegang tahta kerajaan. Namun nyanyiannya menembus abad demi abad. Masuk ke gereja-gereja kecil, ruang doa sederhana, rumah sakit, penjara, ladang misi, bahkan keranjang orang-orang yang sedang sekarat ini, Bapak Ibu. Suaranya masih terdengar sampai hari ini melalui lagu-lagu seperti Blessed Assurance, To God Be the Glory, Pass Me Not, O Gentle Savior, Rescue the Perishing, Safe in the Arms of Jesus. Jesus keep me near the cross, I'm thine, O Lord. Dan ironisnya Bapak Ibu, wanita yang menulis begitu banyak tentang melihat Yesus tidak pernah melihat matahari, Bapak Ibu. Mata yang padam tapi jiwa yang menyala ini. Fanny Crosby lahir pada tanggal 24 Maret 1820 di New York, Amerika. Ketika baru berusia 6 minggu, ia mengalami infeksi mata, Bapak Ibu. Sebuah tindakan medis yang keliru menyebabkan penglihatannya hilangnya. Ada pula kemungkinan bahwa ia memang lahir buta ini, Bapak Ibu. Bayangkan, seorang bayi bahkan belum sempat mengenali wajah ibunya, namun dunia sudah menjadi gelap baginya. Belum selesai penderitaan itu, ayahnya meninggal ketika Fanny masih bayi. Ia dibesarkan oleh ibunya dan neneknya yang saleh. Tetapi disinilah misteri Allah bekerja. Apa yang dianggap dunia sebagai cacat ternyata menjadi pintu masuk pewahyuan, Bapak Ibu. Dan ketika mata lahiriah tertutup, seringkali mata rohani mulai terbuka. Seorang anak kecil yang menghafal langit. Neneknya mengajarkan Alkitab kepadanya setiap hari ya. Karena Fanny tidak dapat membaca seperti orang lain, ia mulai menghafal kitab suci di luar kepala, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, memenuhi jiwanya seperti sungai memenuhi lembah, Bapak Ibu. Pada usia muda ia telah menghafal Taurat Musa, 4 Injil, Amsal, Kidung Agung, dan banyak Mazmur. Betapa ironisnya, banyak orang bermata tajam namun Alkitab mereka berdebu. Tetapi seorang wanita buta justru menjadikan firman Tuhan dengan sebagai penglihatannya, Bapak Ibu. Ia tidak membaca Alkitab dengan mata, ia membaca dengan kelaparan jiwanya, Bapak Ibu. Dan gereja modern perlu mendengar ini. Penglihatan rohani tidak lahir dari retina. Penglihatan rohani lahir dari kedekatan dengan firman, Bapak Ibu. Tuhan, mengapa aku buta? Banyak orang sepanjang hidupnya bertanya, apakah Fanny Crosby marah kepada Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Justru ia pernah berkata, jika besok aku diberi pilihan untuk melihat, aku tidak akan menerimanya, sebab mungkin aku tidak akan menulis lagu-lagu pujian ini jika mataku tidak buta. Perhatikan kalimat itu. Ia tidak menyebut kebutaannya sebagai kutuk, ia menyebutnya sebagai providensi Allah. Itulah kedewasaan rohani yang langka. Kita sering berkata, Tuhan, ambil duriku. Tetapi Fanny Crosby berkata, Tuhan, pakailah duriku.
Paulus memiliki duri di dalam daging. Yakub pincang setelah bergumul dengan malaikat, dan Fanny Crosby kehilangan mata. Namun semuanya dipakai Tuhan untuk kemuliaan, Bapak Ibu. Karena Allah sering menaruh harta surgawi di dalam bejana yang retak ini. Inilah sekolah orang buta dan sekolah dari roh, Bapak Ibu. Fanny Crosby masuk ke sekolah khusus tunanetra di New York. Di sana ia belajar musik, puisi, sastra, dan memainkan berbagai alat musik. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang melatih seorang nabi pujian ini. Sebab ada orang yang dipanggil berkhotbah dengan suara, ada yang dipanggil berkhotbah dengan air mata, dan ada yang dipanggil berkhotbah lewat lagu, Bapak Ibu. Fanny Crosby adalah yang terakhir. Ia mulai menulis puisi, syair, dan lagu-lagu rohani. Kata-katanya sederhana tetapi menusuk hati. Karena Injil tidak selalu membutuhkan bahasa rumit. Kadang-kadang satu kalimat sederhana seperti blessed assurance, Jesus is mine, sudah cukup untuk mengangkat jiwa yang hampir bunuh diri, Bapak Ibu. Inilah sang ratu lagu rohani. Sekitar tahun 1864, pelayanan musiknya meledak, Bapak Ibu. Ia mulai menulis lagu demi lagu. Bukan puluhan, bukan ratusan, tetapi ribuan, Bapak Ibu. Diperkirakan ia menulis antara 5.500 sampai lebih dari 8.000 lagu rohani. Ia bahkan memakai ratusan nama samaran karena penerbit takut jemaat bosan melihat namanya terlalu sering. Bayangkan itu, satu wanita buta menulis lebih banyak lagu rohani daripada kebanyakan gereja sepanjang sejarah, Bapak Ibu. Dan ia menulis bukan demi uang. Ia pernah berkata bahwa ia akan selalu memulai penulisan lagu dengan doa. Sebelum pena bergerak, lututnya terlebih dahulu bertelut, Bapak Ibu. Oh gereja, betapa banyak lagu modern lahir dari ambisi industri. Tetapi lagu-lagu Fanny Crosby lahir dari ruang doa, Bapak Ibu. Itulah sebabnya lagunya tetap hidup ketika banyak lagu lain sudah mati dimakan zaman, Bapak Ibu. Rescue the Perishing. Salah satu lagunya yang paling terkenal adalah Rescue the Perishing. Lagu itu lahir dari belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang hancur, Bapak Ibu. Fanny bukan hanya penulis lagu. Ia melayani orang miskin, orang mabuk, orang terlantar, dan jiwa-jiwa yang dianggap sampah masyarakat. Ia sering mengunjungi tempat-tempat gelap di kota. Dan lihatlah ironi ilahi ini. Wanita buta itu justru pergi mencari orang-orang yang tersesat di dalam gelap. Dan lihatlah ironi ilahi ini. Karena terang Kristus tidak membutuhkan mata jasmani. Terang Kristus membutuhkan hati yang terbakar, Bapak Ibu. Blessed Assurance. Suatu hari temannya memainkan melodi baru di piano dan bertanya, "Apa yang dikatakan lagu ini kepadamu?" Dengan spontan Fanny Crosby menjawab, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Lalu lahirlah salah satu lagu yang paling terkenal di dalam sejarah gereja. Apa rahasia lagu ini? Jaminan keselamatan, Bapak Ibu. Bukan harapan samar ini, bukan dugaan agama, tetapi keyakinan bahwa Kristus memegang hidupnya, dan itu penting, Bapak Ibu. Karena orang tidak yakin akan kasih Tuhan akan hidup di dalam ketakutan rohani seumur hidupnya. Tetapi Fanny Crosby hidup di dalam kepastian. Meskipun buta, meskipun miskin, meskipun kehilangan anaknya saat masih bayi, ia tetap berkata, "Jesus is mine." Bukan dunia milikku, bukan kesuksesan milikku, tetapi Yesus milikku. Dan sebenarnya itu sudah cukup, Bapak Ibu. Past me not, O gentle Savior. Ada ketakutan di dalam jiwa Fanny. Ketakutan bukan akan neraka, tetapi takut melewatkan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya ia menulis, "Past me not, O gentle Savior." Jangan lewatkan aku,
Juru selamatku yang lembut. Oh, betapa banyak gereja kehilangan tangisan ini. Kita sibuk dengan program, sibuk dengan organisasi, sibuk dengan penampilan, tetapi sedikit orang menangis, "Tuhan, jangan lewatkan aku." Fanny Crosby tahu sesuatu. Mujizat terbesar bukanlah kesembuhan fakta. Mujizat terbesar adalah ketika Kristus berhenti untuk menyentuh jiwa kita. Itu wajah pertama ini di surga. Salah satu perkataan Fanny Crosby yang paling terkenal adalah, "Wajah pertama yang akan kulihat setelah wajah juru selamat ialah wajah juru selamatku." Bayangkan itu. Selama puluhan tahun ia hidup tanpa warna, Bapak Ibu, tanpa matahari, tanpa melihat wajah manusia. Namun ia hidup dengan satu pengharapan, "Aku akan melihat Yesus." Dan di titik ini, khotbah ini berubah menjadi nubuatan bagi gereja. Karena dunia sedang buta secara rohani, kita melihat teknologi namun kehilangan kekudusan, melihat hiburan namun kehilangan hadirat Tuhan, melihat informasi namun kehilangan hikmat, Bapak Ibu. Kita punya mata tetapi tidak melihat, sedangkan Fanny Crosby tidak punya mata tetapi melihat kerajaan Allah ini. Karya-karyanya menjadi sumur bagi generasi, Bapak Ibu. Beberapa karya terkenalnya, "Blessed Assurance", "To God Be the Glory", "Rescue the Perishing", "Pass Me Not, O Gentle Savior", "Jesus Keep Me Near the Cross", "Safe in the Arms of Jesus", Praise Him, "I'm There, O Lord". Lagu-lagu ini diterjemahkan ke banyak bahasa dan dinyanyikan di seluruh dunia. Bahkan hari ini mungkin ada seseorang di desa kecil, penjara sunyi, rumah sakit sepi, atau gereja sederhana, Bapak Ibu, yang sedang dikuatkan oleh syair wanita buta ini. Itulah kuasa hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuhnya mati, tetapi nyanyiannya tetap berkhotbah, Bapak Ibu. Jangan menangis demi kegelapanmu. Saudara-saudaraku, mungkin ada bagian hidupmu yang gelap, ya. Mungkin doa yang belum dijawab, mungkin kehilangan, mungkin kelemahan, mungkin duri yang tidak dicabut oleh Tuhan. Lihatlah Fanny Crosby. Ia tidak meminta hidup sempurna untuk memuliakan Tuhan. Ia menjadikan penderitaannya mesbah pujian. Dan mungkin justru di tempat paling gelap di dalam hidupmu, Tuhan sedang menyatakan lagu yang akan menguatkan banyak jiwa. Kadang Allah memadamkan mata manusia supaya terang Kristus terlihat lebih jelas. Sebab penglihatan berjalan oleh iman, bukan oleh penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Dan Fanny Crosby telah membuktikannya. Amin.